201060404003. Saya, Kirana Hayati Putri Rila, 201060404008. Kami dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Kami akan membawakan tema When Chemistry Meets Biology. Biologi dan kimia mempunyai hubungan yang sangat erat. Maka dari itu, terdapatlah suatu subdisiplin ilmu yang bernama biokimia. Apa sih itu biokimia? Biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Biokimia sebagai subdisiplin ilmu biologi dan kimia itu terdiri atas 3 bidang. Apa saja? Yang pertama yaitu biologi struktural, yang kedua enzim, dan yang ketiga adalah metabolisme. Kimia itu mempelajari tentang interaksi zat, sedangkan biologi mempelajari tentang makhluk hidup. Kita sudah tahu bukan bahwa makhluk hidup ataupun benda mati sekalipun itu tersusun atas zat atau materi. Perlu kita ketahui bahwa di dalam tubuh makhluk hidup itu terdiri atas mikromolekul dan makromolekul. Makromolekul itu tersendiri terbagi atas karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Nah, di kelompok kami nanti akan membahas tentang karbohidrat, di mana karbohidrat itu tersendiri terdiri atas 3 macam, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Makhluk hidup memerlukan jutaan reaksi kimia di dalam tubuhnya agar tetap dapat bertahan hidup. Hal ini dapat melalui proses yang namanya metabolisme. Apa sih itu metabolisme? Metabolisme yaitu seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada katabolisme dan yang kedua ada anabolisme. Apa sih pengertian dari kedua tersebut? Katabolisme adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Proses metabolisme, baik anabolisme maupun katabolisme, akan memecah glukosa menjadi asam pirufat melalui banyak sekali tahapan, yaitu glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Tahap pertama dalam metabolisme karbohidrat yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat yang biasa kita sebut dengan glikogenesis, yang dimana asam pirufat tersebut akan dioksidasi menjadi asetil CoA. Nah, asetil CoA tersebut akan masuk ke dalam siklus sitrat. Asetil CoA tersebut akan diubah menjadi suatu energi dalam bentuk ATP. Glikogenolysis adalah proses pemecahan glikogen melalui jalan yang berbeda, tergantung apa yang mempengaruhinya. Contohnya, saat Anda sedang makan, hati akan menarik glikogen untuk diubah menjadi glukosa atau bekerja sama dengan ginjal untuk mengkonversi metabolit non-karbohidrat. Salah satunya yaitu laktat, asam amino, serta gliserol menjadi glukosa. Gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis akan terjadi apabila karbohidrat sudah tidak lagi tersedia. Jika tidak tersedia, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energinya. Dan apabila lemak sudah tidak tersedia juga, maka akan terjadi yang namanya pemecahan protein.
lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa botol 1 menghasilkan busa yang lebih sedikit dan gas karbon dioksida banyak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa percobaan glikolisis ini tidak sempurna. ini di botol 2 ini tidak ada karbon dioksida dan juga bahan-bahan yang tadi telah dimasukkan itu mengendap. Jadi ini bukan merupakan proses glikolisis dalam rangkaian glikogenesis. Nah, selanjutnya ini adalah di botol 3 ini adalah percobaan yang paling sempurna, yaitu terdapat busa dan karbon dioksida yang sangat banyak. Dan jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa di botol 3 ini adalah proses glikolisis yang paling sempurna. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi